warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas 19 November Kolaka, rekan saya yang selalu setia memberikan masukan dan selalu berdiskusi dengan saya, Bapak Yayanto SHMH, Bapak-bapak narasumber, serta Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, dan peserta webinar yang ada pada saat ini. Yang berbahagia, senang sekali saya bisa bergabung dengan Fakultas Hukum USN Kolaka untuk bisa memberikan pengalaman atau beberapa pengetahuan kepada kita semua. Dan ini hanya merupakan diskusi dalam konteks ilmiah, karena saya dipercayakan oleh rekan saya, Bapak Dekan, sehingga saya akan berbicara banyak dari perspektif hak asasi manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk memulai presentasi saya ini yang bertema ancaman delik makar dalam perspektif hak asasi manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu dan peserta diskusi, adik-adik mahasiswa yang baik, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara hukum, sebagaimana di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang sangat jelas ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, negara hukum Indonesia ini berlandaskan pada Pancasila, sehingga berbagai kesempatan biasanya kita mengatakan bahwa negara hukum Indonesia adalah negara hukum Pancasila. Nah, bertolak dari pemahaman negara hukum ini, maka ada beberapa ciri dari negara hukum yang sering kita baca, antara lain salah satunya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, menghargai demokrasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang ancaman delik makar, maka saya berusaha untuk menarik benang merah beberapa dasar hukum yang menjadi starting point kita di dalam diskusi pada saat ini. Di sini saya memulai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bagian alinea keempat pembukaan ditegaskan bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Siapa itu negara? Di dalam konferensi Montevideo sering kita kenal dan kita tahu bahwa negara itu selain pemerintah, juga negara itu termasuk kita, warga masyarakat. Maka dalam pembukaan ini menegaskan bahwa pemerintah dan warga masyarakat harus bahu-membahu untuk saling menegakkan negara hukum Pancasila itu. Selain pada pembukaan ada beberapa pasal yang berbicara tentang kebebasan hak untuk menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan. Pasal 28 kemerdekaan berserikat dan seterusnya. Kemudian ada juga beberapa pasal yang selain memberikan kebebasan kepada warga negara, juga sekaligus memberikan pembatasan terhadap kebebasan yang dimiliki oleh warga negara itu. Karena Indonesia sebagaimana yang saya sampaikan tadi bahwa negara hukum Pancasila selain menjunjung tinggi hak juga harus mengedepankan kewajiban. Oleh sebab itu hak asasi manusia yang ada di Indonesia kita harus pandang dari perspektif hak asasi yang relatif, bukan hak asasi yang absolut seperti di negara barat atau di negara-negara lain. Nah, selain itu, seiring dengan konstitusi kita, maka pemerintah
dengan memasuki era reformasi, pemerintah membuat undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang hak asasi manusia itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 yang menegaskan mengenai hak asasi dalam berekspresi atau freedom to expression sebagai salah satu hak dasar yang melekat di dalam diri setiap manusia. Selain itu juga pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan ICCPR, International Covenant Civil and Political Rights, atau Kovenan Hak Sipil dan Politik, yang berbicara tentang pengakuan untuk berkumpul yang harus diakui dan tidak boleh dibatasi yang ditentukan dalam undang-undang sebagai syarat suatu negara demokrasi. Nah, seiring dengan itu juga pemerintah di bawah pemerintahan B.J. Habibie pada waktu itu bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pada pasal 5 yang sangat jelas menguraikan tentang hak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas. Dan pada pasal 18 di situ ditegaskan lebih spesifik lagi bahwa yang menghalangi hak tersebut yang telah memenuhi ketentuan akan dipidana penjara 1 tahun. Nah, ini boleh dikatakan bahwa ternyata freedom to expression atau kebebasan untuk berekspresi itu ternyata diakui sebagai tindak lanjut daripada hak konstitusional warga negara Indonesia untuk mengemukakan pendapat. Nah, bersinergi dengan itu, sebagaimana kita tahu bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga pada pasal 107 ayat 1, dia membahas tentang makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah atau diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Atau pasal 310 ayat 1 KUHP, barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang akan dipidana penjara paling lama 9 bulan dan denda. Nah, pasal dalam KUHP ini oleh beberapa pihak, terlebih Mahkamah Konstitusi, ditegaskan bahwa pasal-pasal ini sangat penting untuk melindungi kepentingan negara. Tetapi bagi beberapa pihak yang konsen terhadap hak asasi manusia, mereka berpikir bahwa dengan hadirnya pasal-pasal di dalam KUHP ini bisa mereduksi atau bisa mengurangi hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat itu. Nah, persoalannya secara filosofi kita tahu bahwa tindakan represif dari negara maupun sesama warga masyarakat terhadap masyarakat lainnya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan peradaban, sebagaimana yang kita tahu di dalam negara hukum Pancasila itu menjunjung tinggi keberadaban. Oleh sebab itu, bagi mereka yang memperjuangkan isu keadilan dan peradaban ini, mereka berusaha untuk menghubungkan tentang kebebasan itu dengan nilai-nilai yang fair, nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu negara. Kemudian persoalan secara yuridis, sebagaimana kita tahu bahwa beberapa tindakan yang sering dibuat oleh sesama warga negara maupun oleh aparat negara kadang-kadang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, pemahaman dari pemerintah dan aparat terkait standar dan prinsip-prinsip hak asasi manusia ini telah dijamin oleh konstitusi maupun beberapa instrumen hukum internasional yang Indonesia sudah meratifikasinya. Nah, itulah yang menjadi suatu persoalan di dalam penegakan hukum secara yuridis yang saya lihat yang selama ini terjadi di Indonesia. Di satu sisi
pemerintah berusaha untuk mau menegakkan hak asasi warga negara itu. Tetapi usaha dari pemerintah yang biasanya diwakilkan oleh aparat negara kadang-kadang mengalami sedikit dilema. Apakah mau menegakkan hukum yang adil, mau menegakkan hukum secara pasti, ataukah mau mengorbankan keadilan dan mau menegakkan hukum itu sendiri. Nah, itu mengalami suatu dilema. Nah, juga secara yuridis ada persoalan yang saya lihat adalah ada peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya membuka tafsiran yang luas bagi aparat keamanan di lapangan untuk mereka laksanakan secara serampangan dalam membatasi hak dan kebebasan berkumpul dan mengeluarkan pikiran baik lisan maupun tulisan. Oke. Sebagaimana kita ketahui bahwa itu adalah hak fundamental dari masyarakat. Nah, bagaimana persoalan secara sosiologis? Saya melihat bahwa minimnya ruang akuntabilitas serta mekanisme koreksi yang lemah dan tidak tersedia secara baik dan efektif. Maksud saya di sini adalah persoalan koreksi karena kita Indonesia ini kadang-kadang sangat sulit sekali untuk menerima koreksi. Oleh sebab itu, secara sosiologi saya melihat bahwa ini mengalami suatu persoalan. Bahwa ketika ada pihak misalnya kita memberikan contoh Kontras atau Elsam atau LBH atau pihak-pihak yang konsen terhadap hak asasi manusia sedikit memberikan koreksi, kadang-kadang mereka dianggap sebagai pembangkang atau pengikut aliran dari hak asasi absolut misalnya. Masyarakat juga sering memandang pemerintah sebagai figur sentral dalam persoalan jaminan kebebasan berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pikiran ini sangat berkurang karena keterlibatan kehadiran negara di dalam mengelola masyarakat agar tertib untuk melaksanakan haknya sekaligus juga kewajibannya perlu ditegakkan. Kadang-kadang pemerintah mengabaikan. Dalam bahasa kita disebut sebagai government by omission. Pemerintah melakukan pembiaran. Akibatnya, apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian dan para mahasiswa yang baik, berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, baik yang dilakukan oleh aparat negara maupun oleh warga masyarakat terhadap warga masyarakat yang lain, secara paksa juga sering terjadi. Ya, misalnya berbagai aksi pelarangan dengan intimidasi dan penggunaan kekerasan-kekerasan yang lain. Nah, dalam beberapa kasus bahkan terjadi penggunaan kewenangan secara koersif dari negara seperti penangkapan dan penahanan oleh pihak yang berwajib secara berlebihan dan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Bisa kita lihat dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Misalnya pembubaran diskusi lintas agama oleh jaring kerja antarumat beragama Jakarta Tarup beberapa waktu lalu yang ada di Kota Bandung, disinyalir bahwa sebagai organisasi yang mempunyai fokus pada toleransi dan katanya akan menghadirkan penceramah yang tidak pas, sehingga pada waktu itu meskipun secara akademis digagas oleh kampus, tetapi karena konteksnya itu dianggap akan mengganggu keamanan dan ketertiban, maka dia dibubarkan pada waktu itu. Nah, kebebasan masyarakat di dalam berkumpul dan mengeluarkan pikiran dan pendapat ini, baik lisan maupun tulisan, sering dilanggar secara paksa. Nah, kebebasan akademik sebagai institusi akademik justru harus mendapat tempat
yang paling banyak, tetapi malah mengalami suatu pelanggaran terhadap hak untuk menyampaikan pendapat tersebut. Dengan contoh yang paling terakhir yang kita mendengar bersama dan melihat bersama, yang seperti sudah diutarakan oleh Bapak Dekan tadi, bahwa dengan digagasnya suatu webinar oleh komunitas hukum tata negara Fakultas Hukum UGM yang sempat menuai polemik terkait dengan tajuk yang diusung. Jadi dalam konteks itu, topik yang disediakan oleh panitia mendapat berbagai penolakan dari berbagai macam masyarakat. Oleh sebab dianggap pemerintah sudah berusaha maksimal untuk mau menangani masalah COVID-19 di Indonesia, tetapi di sisi lain ada pihak yang tidak senang dengan kinerja pemerintah. Barangkali nanti dari sisi pidana murni yang akan membahas apakah tajuk tersebut bisa diklasifikasikan sebagai upaya makar atau tidak. Nah, kita tahu dan belajar hukum bahwa hukum itu juga dia selain mau memberikan ketertiban bagi masyarakat, kita juga semua tahu sebagai masyarakat hukum yang sering berbicara banyak tentang hukum, hukum itu juga perlu beretika. Ya, bagaimana konteks tajuk suatu tema diskusi yang beretika, nah itu akan dibahas oleh mereka para pemikir etis. Kampus sebagai institusi akademik tidak lepas dari jangkauan pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat yang merusak tatanan kebebasan akademik. Itu yang beberapa contoh yang saya angkat tadi. Saya mulai pesimis bahwa kampus juga yang punya otonomi sering dimasuki oleh berbagai kepentingan dengan mengatasnamakan negara. Oleh sebab itu, kita sebagai dunia kampus yang punya hak otonom perlu memikirkan suatu terobosan agar supaya kebebasan otonomi kampus itu benar-benar dijunjung tinggi, dan bagi dunia akademik, semua yang terlibat di dalamnya harus berpikir akademik murni dan tidak terafiliasi oleh kepentingan-kepentingan politik. Agar supaya cita-cita kita untuk menyuarakan kepentingan ilmu pengetahuan itu benar-benar bisa terwujud untuk kemaslahatan banyak orang di Indonesia. Nah, dalam berbagai macam persoalan yang saya sudah kemukakan tadi, saya mulai menantang kira-kira apa sih peranan negara dalam menjamin ruang kebebasan berkumpul di Indonesia ini. Nah, di sini saya mengatakan bahwa perlu adanya kontrol dan evaluasi dalam kerangka mekanisme korektif dan ruang akuntabilitas yang dilaksanakan mulai dari struktur tertinggi yakni presiden sebagai kekuasaan eksekutif tertinggi di jajarannya, termasuk sebagai kepala negara yang mengangkat Bapak Kapolri untuk menghadirkan sebuah mekanisme terhadap pelanggaran hak kebebasan berkumpul melalui berbagai macam peraturan perundang-undangan. Jadi dalam konteks kehidupan bernegara, presiden sebagai kepala negara sekaligus juga sebagai kepala pemerintahan memiliki wewenang yang sangat besar. Minimal melalui Menteri Hukum dan HAM, beliau bisa regulasi jika ada berbagai macam regulasi yang setidaknya bisa mengganggu kebebasan yang tidak bertanggung jawab dari warga negara, maka perlu dibatasi dan ditegur oleh presiden sebagai kepala negara. Karena biar bagaimanapun kadang-kadang dalam kehidupan bernegara ini, misalnya beberapa perkap peraturan Kapolri juga yang saya lihat ada yang bertendensi untuk
membatasi. Meskipun maksudnya itu hanya untuk kepentingan umum, kepentingan kehidupan bernegara. Tetapi kadang-kadang disalahgunakan oleh mereka yang ada di lapangan, yang mengeksekusi itu peraturan itu. Jadi perlu adanya kontrol yang tegas dari Presiden, minimal memberikan masukan kepada Bapak Kapolri atau mereka yang ada di institusi-institusi lebih spesifik seperti Propam atau yang lain-lain, agar supaya mengingatkan anak buah mereka yang ada di lapangan. Kemudian peran negara juga perlu melakukan pengawasan internal secara ketat terhadap pelaksanaan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagaimana yang saya sudah sampaikan tadi. Dan keterlibatan pemerintah daerah, nah ini lagi-lagi pemerintah daerah kita mendorong agar supaya mereka juga bersinergi di dalam melindungi kepentingan warga masyarakatnya yang ada di daerah. Karena ini adalah perintah dari konstitusi. Hal ini harus diikuti dengan kebijakan yang implementatif, yang konkret, karena pada konsep kota yang ramah HAM akan banyak mengedepankan pada pertimbangan-pertimbangan kebebasan yang bertanggung jawab tadi yang saya sudah sampaikan tadi. Di mana pemerintah berkewajiban untuk melakukan perlindungan, berkewajiban untuk memajukan, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, melalui diskusi yang sangat baik ini, saya hanya mau mengatakan saja bahwa peran pemerintah perlu dievaluasi kembali dan sekaligus kita memberikan masukan kepada pemerintah agar supaya ketika warga masyarakat sudah banyak mengalami kekerasan baik itu fisik maupun psikis, maka pemerintah diingatkan lagi bahwa hak asasi manusia itu perlu ditegakkan, perlu dihormati, karena freedom to expression itu adalah bagian daripada hak-hak istimewa yang perlu diakui dan perlu dihormati oleh siapapun, dalam situasi apapun, baik dalam situasi konflik bersenjata maupun pada situasi yang aman. Untuk itu, mengakhiri materi saya ini, saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, nanti akan berkembang pada saat diskusi. Sekian dan saya kembalikan kepada moderator.